Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Kaba Mafar, selamat datang di Sofar, Sharing for Kaba Mafar. Hari ini kita akan membahas salah satu topik menarik dan juga mungkin bisa memotivasi teman-teman Kaba Mafar lainnya, yang dimana di sini kita telah mengundang dua narasumber kita, yang dimana dia juga merupakan mahasiswa Kaba Mafar yang kemarin telah berhasil memenangkan silver medal di El Bajo Esai yang dilaksanakan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini kita telah bersama dengan Bayu Kamusi Segeryadi, mahasiswa Kaba Mafar angkatan 2023, dan juga ada Nur Indiani, mahasiswi Kaba Mafar 2023. Hai Indi, hai Bayu. Hai Kak. Hai Kak. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Kak, walaupun hujan-hujan begini ya harus stay sehat. Oke, baik Kak, Alhamdulillah, dan sangat bahagia diundang di Sofar, bagi-bagi motivasi kepada mahasiswa dan mahasiswi Farmasi UMI. Oke, kalian ini sudah semester berapa? Semester 3. Iya Kak, semester 3. Bagaimana rasanya di semester 3? Ya, sangat menegangkan, capeknya banyak karena laporannya ditulis tangan semua Kak. Waktunya semester 2 itu Kak, kan lab Kimdas itu dulu cuman print-print Kak, sekarang berubah peraturannya jadi tulis tangan, jadi ya Kak itu yang susah untuk kita Kak. Untuk peralihan dari semester 2 ke semester 3 bertambah satu lab, berubah dari print ke tulis tangan. Kak itu tidak bikin tidur di. Harus semangat Iya, karena Kak, semester depan tuh pasti lebih berat Ya, lagi. betul Kak. Oke, kita back to topic. Iya. Mungkin kalian ini bisa jelaskan dulu apa sih sebenarnya El Bajo Esai ini? Mungkin Oke, ini Kak. bisa Kak. Iya. El Bajo Esai Competition itu sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Sentosa Foundation, di mana Sentosa Foundation ini merupakan yayasan yang menaungi ide ataupun karya-karya ilmiahnya generasi-generasi emas, generasi-generasi Indonesia. Kemudian El Bajo Esai Competition yang kita ikuti itu El Bajo Esai Competition 3, di mana sudah 3 kali diselenggarakan di Manggarai Barat. Nah, untuk El Bajo Esai Competition 3 itu yang kita selenggarakan, temanya itu ide dan inovasi untuk mengembangkan generasi emas 2045. Wah, keren banget. Ya. BTW kalian tahu info lombanya ini dari mana? Kebetulan dari saya Kak pertama yang ngajakin saya dapat informasi ini dari senior di hukum. Kebetulan saya juga Kak ikut UKM-nya hukum Kak. Oh, UKM apa itu? Hukum Voice Kak, Oh, atau yang biasa Voice. disebut Forum Intellectual Study Club. Nah di Voice itu kan ada memang bidang-bidangnya, ada debat, ada esai. Nah di esai itu saya di chat sama senior Kak, bilang Bayu mau ikut ini ndak? Bilang boleh Kak, terus tapi cari teman. Dia bilang kebetulan kayaknya cocok ini, saya ajak Indi Kak, mumpung gabut-gabut juga, jadi saya ajak Indi. Nah, awalnya itu kan pertama itu dia chat tentang bagaimana kayak penulisan esai yang bagus, karena awalnya kan saya sudah pernah ikut esai juga, dan alhamdulillah juga pernah lolos. Wah, jago esainya ya. itu dia bertanya bagaimana penulisan esainya. Lama-lama kayak bagaimana ini, ada esaiku, mau ikut tidak? Ya mau dong, karena pastinya itu juga libur, kayak waktu kosong lah begitu Kak, daripada gabut-gabut juga di rumah, mending ikut lomba gitu. Oh, berarti kalian tertariknya karena ingin mengisi waktu kosongnya kalian. Betul Kak. Mungkin ada motivasi lain? Motivasi Kak, lihat senior di farmasi mungkin Kak. Sebelum masuk farmasi itu kan Kak, kan saya buka dulu Instagramnya farmasi. Ternyata banyak senior yang berprestasi juga Kak. Jadi apalagi lihat muka-mukanya dipampang di IG-nya farmasi Kak. Terus saya punya impian, kapan saja bisa begini deh, kapan saya bisa berprestasi juga. Jadi saya mencoba menjadi mahasiswa yang tidak biasa saja Kak, mungkin bisa ya setidaknya bisalah membawa nama farmasi seperti yang sekarang Kak. Wow, Iya. hebat. Terus ya saya bisa capai itu Kak dengan memenangkan silver medal di Manggarai Barat Kak, esai, dan alhamdulillah saya dan Indi terpampang di farmasi. Di IG-nya Bangga ya, Indi. bangga. Iya, betul, Kak. Kita bisa terkenal lewat jalur prestasi gitu dong Alhamdulillah, Kak, Kak. bukan yang kayak jalur apa sih ini gitu. Dan juga yang kayak motivasinya kita juga ikut itu karena ada tripnya gitu loh Kak. Iya, betul. Kan ini El Bajo, berarti Iya. dia di pulau wisata. Pastinya kita pasti pergi ke tempat-tempat wisata. Nah kita tahu kalau tempat wisatanya Bajo itu yang kayak wah bagus sekali begitu Kak. Dan saya itu punya keinginan
pergi lihat pantai yang pantai air langsung pasir, baru di Bajo juga pasirnya pasir yang pink begitu loh kan, Iya, cantik iya, sekali. iya. Baru Itu memang tempat Iya, healing semua orang. Betul. ada komodo juga Kak di sana. Iya. Ternyata besar sekali komodonya di. Terus mungkin ini lomba ini Iya, siapa-siapa saja pesertanya? Eh, Apakah mungkin- seluruh Indonesia Iya, atau seluruh Indonesia Kak, seluruh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang Iya. mungkin yang kami tahu mungkin Politeknik Negeri Malang di yang Iya. peraih gold medal Kak, itu Negeri Malang, dan banyak berapa tim tadi? Ada 68 tim. Sebenarnya kan Kak yang lolos itu 100 tim. Hmm. Cuma yang fixnya ke Bajo itu ada 68 tim. Oh, gitu, 68. Kak. Ya betul Kak. Ada mungkin peserta dari Sulawesi Selatan juga selain kalian gitu Untuk yang ikut. Sulawesi Kak Kayaknya tidak ada Kak. Tidak ada Kak. Oh, jadi cuman kalian saja Iya, nih. Kak. Wah, Sulawesi hebat. Selatan, ya. Hebat. Iya. Terus prosesnya perjalanannya ke sana itu bagaimana? Prosesnya mungkin dari pembuatan videonya mungkin. Jadi kalian buat video dulu. Iya Kak, kan sebelum diumumkan lolos daftar, lolos 100 besar itu kan Kak, ada lagi persyaratannya Kak, disuruh bikin video, poster untuk nanti ke Labuan Bajo sana Kak. Nah di situ bikin ke video Kak sama-sama Indi, pas untung belum masuk di situ jadi. Belum mulai lab, jadi kita deadline kan memang kalau misalnya posternya kita ini sama videonya kita selesai sebelum lab, Iya, begitu betul, Kak. Kak. Dan ada juga teman-teman yang bantu ngetek-ngetek video. Oh, Terima iya, kasih iya, iya. temanku. Bantu juga bikin-bikin poster. Karena itu bikin poster juga sampai larut malam. Ini yang kayak bagaimana sih Iya. temanya ini bikin poster supaya Betul, Kak. menarik begitu Iya, Kak. Karena betul. di sana juga pasti dipresentasikan juga Iya, semuanya itu. betul, Kak. Wah, kreatif ya. Iya Kak. Terus ini kegiatan ini dibiayai penuh sama pemerintah atau tim penyelenggaranya atau kalian mengeluarkan biaya sendiri? Kebetulan Kak, biayanya itu mungkin biaya pergi ke sananya itu Kak alhamdulillah ditanggung sama fakultas Ya. Kak. Oh, sama ditanggung sama fakultas. fakultas. Ya. Dan akomodasinya makannya juga ditanggung Untuk sama penyelenggara itu memang tidak ada dibiayai oleh penyelenggara, hanya biaya full dari fakultas. Iya. Jadi kita masukkan proposal ke fakultas untuk dibiayai ke Bajo gitu ya kan. betul Kak. Terus kalian di sana itu tinggalnya di mana? Di mana itu nih hotelnya? Hotel wisata Kak. Iya Kak, hotel Bersama wisata. dengan peserta, Iya, semua peserta. Semua lain. peserta. Dan beda-beda kan Kak. Kan saya beda nih Kak, perempuan laki-laki, Iya, iya, jadi iya. otomatis kan beda kamar. Iya, betul. Nah saya sendiri itu sama dengan anak Undiksa, anak Bali. Oh, anak Bali. Jadi, Yes. jadi bisa lah sharing session dengan anak Bali. Sama juga Kak, saya juga dapat teman Undisa juga sama Kak Indi anak Bali juga Kak. Banyak lah bisa sharing-sharing belajar-belajar sama anak-anak Bali Kak. Terus di sana itu berapa lama kalau boleh tahu? Berapa itu Indi? Kita datang kan tanggal 6. Terus Kurang lebih 3 malam, ya, 2 hari lah 2 Kak. hari 3 malam Kak. Oh, Gitu, Kak. bentar ya. Iya, Kak. Terus proses lombanya itu bagaimana? Bagaimana Indi? Proses lombanya itu yang pertama kan otomatis kita itu bikin esainya dulu. Iya, Nah, betul. pas esainya itu pas kita libur. Nah, kemudian untuk pengumuman lolos 100 besarnya itu pas mau masuk semester 3 tapi masih kondisi libur. Oh iya. Nah, kemudian itu kita atur deadline memang. Kalau misalnya Iya. kita lolos 100 besar, otomatis kita harus bikin poster, bikin video. Berarti kita harus selesai sebelum labnya. Kemudian kan kita pikir nih, kalau misalnya dari Makassar ke Bajo jauh sekali, tiketnya itu mahal. Jadi Mahal. otomatis kita harus cari lagi nih proposal supaya bisa mendanai kita pergi Iya, ke betul, Bajo Kak. gitu Kak. Kalau boleh tahu isi esai kalian itu apa? Tentang teknologi Kak. Kebetulan masih Nah. ingat masih ingat judulnya Masih Indi? dong, nah kan apa itu? Apa kita dong? ini ambil bidang pariwisata, judulnya itu strategi Kebetulan inovatif. apa dulu temanya Indi? Jelaskan mungkin sama teman-teman mungkin Iya. apa temanya dulu. Temanya itu kalau kita kemarin kan ambil tema inovatif untuk generasi emas kan, untuk dan kegiatan bajunya. ada subtema Nah, juga subtemanya ya. kita ambil subtema pariwisata. Nah, kita lintas jurusan nih. Tiba-tiba ke Oh, pariwisata. tiba-tiba ke pariwisata. Iya, betul. Tapi walaupun lintas jurusan kan kita lebih bersemangat Iya, begini. betul, Wah, betul. ini mahasiswa farmasi tapi bukan cuma bahas tentang farmasi, bukan tentang obat-obat saja. Kita bisa betul. ke budaya, kita bisa ke pariwisata gitu Kak.
Nah, untuk judulnya kemarin kita ini itu ada strategi inovatif, inovatif berbasis teknologi muda wisata untuk revitalisasi pariwisata dan budaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Wah, Jadi keren kita banget. Iya, Kak. kita itu merancang aplikasi yang namanya Muda Muda Wisata, gitu Kak. Bagaimana Muda Wisata? Dari Bayu nih Kak, namanya nama Muda Wisata. Muda dan wisata. Kenapa gitu. ambil tema Iya, itu? Kak. Kebetulan kan kita juga generasi muda, Kak. Jadi sesuai dengan subtema yang diambil kan pariwisata dan budaya, terus kita juga ini generasi muda, jadi saya angkat kayaknya seru ini, saya ambil muda dan wisata, gabungan antara mahasiswa anak-anak muda dan wisata. Jadi saya terusin Kak, muda wisata. Nah, aplikasi ini juga muda wisata ini kan seperti juga aplikasi-aplikasi Traveloka yang online-online di luar sana, Kak. Nah, tapi keunggulannya ini muda wisata ini kita bisa akses secara offline di aplikasinya, seperti mungkin kita bisa lihat provinsi-provinsi, setiap provinsi ini ada apa begitu, ada keberagaman seperti apa, ada ya yang ada di provinsi sana, Kak, ada mungkin 34 provinsi langsung ada di aplikasi betul, tersebut. Kak. Tapi ini kan baru idenya kita, Iya. baru ini bikin sebuah aplikasi. Kalau Iya. misalnya ada yang mau bikin boleh silahkan. Kami Iya, betul. berbahagia sekali kalau ada yang mau bikin. Keren ya, dan memang kalian ini benar-benar saya saja mendengarnya sedikit termotivasi. Keren. Terima kasih, Kak. Terus apa persiapannya mengikuti lomba ini? Apa persiapan? Saya nggak punya persiapan awalnya, Nggak Kak, karena kita tiba-tiba di saja gabut-gabut. Persiapannya itu ya sama kayak tadi, harus bikin dulu sebelum-sebelumnya keberangkatnya itu harus bikin poster, bikin video, dan iya. pastinya itu kita harus menyusun matang-matang Iya. proposalnya kita ini supaya bisa lolos, supaya bisa ke Bajo. Iya, nanti pas di Bajo itu, wih, betul-betul kita harus belajar baik-baik, Kak, memahami materi-materi yang nanti akan Kita dipresentasikan berpikirkan di kembali sana, Kak. apa sih maksud esai kita ini, Iya, karena kan betul. sudah lama begitu Kak, darinya libur sampai di bulan Oktober kita baru pergi, jadi pasti kita harus pelajari kembali Iya, apa betul, Kak. tema-tema, apa isi-isinya esainya kita ini supaya sinkron dengan temanya El Bajo. Wah. Bagus. Iya, betul, Kak. Selain selain kalian mengikuti lomba, ada Ya, Kak. kegiatan apa lagi yang kalian lakukan di sana? Mungkin healing lah sesudah lomba. Healing dong, gitu. Kak, pastinya di Betul, apalagi Apa Kak, saja yang dilakukan pergi di El kita Bajo? rame-rame semua, ada 6 kapal atau 7 kapal tuh ini? 7 kapal. Nah, di Kapal? Iya, Kak, kita harus kapal, Kak, karena di sana kan Kayak laut, pulau. Kak. Setiap Oh, iya. didatangi Pulau. pulau-pulau seperti Pink Beach, Pulau Komodo. Pulau Kelor. Nah, setiap kita naik di kapal itu kan berbeda-beda juga, Kak, fakultasnya. Jadi kayak seru, Kak, bisa sharing-sharing di situ, bisa banyak relasi yang didapat. Terus mungkin yang paling berkesan saya pulaunya itu Pulau Komodo, Kak, karena kan saya baru pertama kali lihat Komodo, besar sekali ternyata komodonya. Bagaimana kalau kalian di besar kayak komodonya? Mirip kadal sih. Tapi besar sekali. Besar, mirip kadal tapi versi lebih besarnya. Kalau saya itu lebih suka di Pulau Kelor karena yaitu impianku itu Oh iya sih. lihat pantai yang langsung ke pasir, langsung ke air, tidak ada lagi batu karang, tidak ada lagi banyak rumput lautnya, itu yang kayak cantik sekali gitu Kak. Perusahaan setan di sana juga bagus sekali. Tuh. Baru Nggak ada lagi tempat lain gitu, kayak mungkin kalian juga pergi belanja, nggak? belanja juga, Kak. Kita sering nongkrong di depannya KFC di sana mungkin. Karena belajar-belajar di situ, Kak. Sering nongkrong di situ karena sekalian juga belajar-belajar esai untuk dipresentasikan besoknya, Betul. Kak. Nah, Bajo itu Kak tempat pulau wisata itu yang kayak pulau wisata mungkin dia dibilang baru jadi. Jadi itu yang kayak bagus sekali jalannya begitu Kak. Walaupun jalannya kecil tapi tidak pernah macet gitu kan. betul, Jalannya kecil tidak sama di sini, jalan besar tapi tetap aja macet. Di sana jalan kecil tapi tidak pernah macet. Terus ada memang khusus untuk jalan kakinya, jadi bagus, banyak pohon-pohonnya, baru tertata di sana Kak, tertata rapi bangunan-bangunannya. Jadi bersih, tidak ada dilihat kayak sampah berserakan kemana-mana, itu nggak ada begitu Kak. Oh, terus orang-orangnya di El Bajo itu bagaimana? Baik-baik, alhamdulillah, ramah-ramah, Kak, yang didapat di sana. Ya karena mungkin ada beberapa yang memang khas orang timur, bahasanya memang agak-agak Iya. keras begitu, tapi masih dalam baik lah. Tapi memang dia nadanya agak keras begitu karena kan orang timur. Wah, keren banget Iya, ya. Kak. Kelihatan seru sekali kayak kalian di Iya, El seru sekali, Bajo. Kak, seru sekali. Terus setelah kalian mengikuti lomba ini, apa benefit yang kalian dapatkan gitu?
Kalau untuk saya Kak, benefitnya ya tentunya menambah pengalaman Kak. Saya tahu itu bagaimana, oh ternyata begini caranya presentasi di esai seperti apa begitu. Terus ternyata menambah percaya diri juga Kak, bisa presentasi di ramai-ramai orang Kak, terus dilihat orang ramai-ramai begitu. Itu mungkin benefit yang ke saya Kak, mungkin menambah wawasan juga tentang esai seperti apa yang baik dan benar. Mm-mm. Nah, kalau saya sendiri Kak, kan itu kita bikin esainya ini pakai effort gitu. Kita berpikir oh apa temanya, apa isinya, begitu. Banyak persiapan Betul. yang harus Terus disiapkan. kita di sana juga kan presentasi, itu poster yang sudah kita bikin kita presentasikan, kita bagaimana tahu caranya presentasi poster, bukan cuma yang kayak PPT yang kita presentasikan gitu. Di sini oh ada juga ternyata presentasi poster. Poster itu bukan cuma dipajang tapi Iya. bisa kita presentasikan. Iya, betul, Kak. Dan di sana itu kita presentasi itu bukan kayak mungkin kalau ikut lomba-lomba universitas di depannya dosen gitu. Iya. Kalau di sana langsung di depannya dinas pariwisata, dinas pendidikan. Jadi di sana juga kita bisa sharing session sama universitas-universitas lain dari jurusan lain. Bagaimana caranya kampus ini atau bagaimana sih kondisinya universitasmu di sana? Bagaimana daerahmu begitu, bisa juga saling follow IG, tambah-tambah gitu kan, lihat bagaimana dia ikut lomba karena siapapun yang kita follow di sana ternyata dia itu punya kegiatan lomba yang lebih begitu kan. Ternyata mahasiswa berprestasi Mahasiswa banyak juga. berprestasi semua yang ikut di sana Kak. Nah, saya jadi penasaran sama tadi yang kalian bilang Apa itu tuh, Kak? presentasi poster. Iya. Itu kayak bagaimana dia? Karena kan Teknisnya. kita bikin dulu rancangan aplikasi itu Kak, bagian-bagian aplikasi ini, fitur-fiturnya, terus apa keunggulannya, terus kita bahas juga latar belakang dari generasi mudanya Kak, seperti apa, terus dijelaskan nanti apa itu generasi muda, apa keunggulan dari aplikasi ini, apa solusinya, nanti apa yang diberikan, dan nanti itu dijelaskan dan dijelaskan di jurinya di sana Kak. Ya. Jadi kita itu Kak presentasi setelah kita datang di Bajo kan Ya. kurang lebih kita datang tuh sore. Nah kita itu sudah harus pajang posternya kita itu di depan kamar. Iya, betul. Jadi nanti panitianya itu bawa ke kantor Bupati Iya. Manggarai Barat. Jadi nanti di kantor Bupati Manggarai Barat besok paginya baru kita presentasi poster di kantor Bupati Manggarai Barat. Nah itu per bidangnya itu kalau misalnya kita kan bidang Pariwisata. subtemanya pariwisata, jadi kita presentasi di depan dinas pariwisatanya Iya, langsung betul. gitu Kak. Jadi bisa dikasih motivasi sama dinas pariwisatanya. Kalau misalnya pariwisata Indonesia itu begini-begini Iya, deh, betul. bagusnya dikasih Iya. begini-begini gitu Kak. Jadi pesertanya ini bukan khusus farmasi saja. Iya Bukan. betul, bukan, Kak. Oke. Sangat-sangat motivasi sekali ya. Iya, Kak, terima kasih Kak. Mungkin bisa kasihkan motivasi juga buat teman-teman Kabamafar yang lain yang mungkin adalah the next dari kalian yang bakalan mengikuti program itu juga nanti selanjutnya. Oke, mungkin motivasi dari saya the next Nurdin Indiani, the nextnya Nurdin Indiani dan the nextnya Bayu Kamusi Segeriadi. Walaupun kita di Fakultas Farmasi, walaupun kita sibuk dengan lab yang berbanyak sekali, tulis tangan sampai begadang bahkan tidak tidur, tapi kita itu juga sebagai mahasiswa harus mengatur waktunya kita. Kita juga sebagai mahasiswa bukan cuma datang untuk kuliah, bukan cuma ke lab, tapi kita juga bisa mengembangkan minat dan bakatnya kita. Walaupun mungkin kita kayak sibuk di lab, tapi keluarkanlah bakat-bakat terpendammu begitu. Bisa ji diatur waktunya itu. Bisa ji juga diatur waktunya bukan cuma untuk lab. Yang penting ada niatnya kita untuk mau kak berubah ini, mau kak bisa juga terkenal sama orang. Tapi ingat, jangan kita terkenal yang tidak baik, jangan kita terkenal yang ini anak tuh karena begini-begini. Nah, kita harus terkenal dengan Ya bagaimana banget gitu. harus kita terkenal prestasi begitu, tunjukkan kalau kita ini bisa ke orang-orang gitu. Terus kalau menurut Bayu motivasinya Mungkin buat motivasi teman-teman buat lain. teman-teman yang lain, mungkin the next juga seperti Bayu. Ya memang harus utamakan dulu kuliahnya memang, terus boleh dikesampingkan itu lomba. Nah, motivasinya untuk adik-adik itu jangan takut untuk ikut lomba, jangan takut gagal, jangan takut, karena semuanya itu pasti tak luput dari kegagalan. Saya juga pernah gagal, banyak gagal-gagal. Nah, tapi kita harus yakin sama diri kita itu bisa, pasti bisa, dan tentunya harus
membanggakan farmasi, dan seperti kata-kata Indi tadi, Betul. seperti motivasi dari kakak Indi, mungkin ya bisa diterapkan untuk the next Bayu dan the next Indi ke depannya. Kita harus maksimalkan peluang yang ada, Ya, harus betul. memaksimalkan peluang. Mm-mm. Jangan sia-siakan itu semua ya. Dengar baik-baik Iya, ya Kak. teman-teman Kabam Harus Mafar. Kak, harus. Intinya kalian kan masih muda, Iya betul jadi Kak, apalagi masih muda Kak. Harus tabrak saja dulu. Betul Kak, betul. Baru ambil kesimpulan. Betul, jangan takut gagal pokoknya. Tidak ada salahnya buat Gagal itu mencoba dulu. kebelakangan jika Mungkin kalau ada program selanjutnya El Bajo SA ini, apakah kalian masih berniat untuk ikut mungkin atau ingin memberikan kesempatan yang lain mungkin untuk juga teman-teman Kabam ingin Mafar memberikan yang lain? kesempatan yang lain untuk teman-teman Kak. Terus mungkin kita sebenarnya ada juga mungkin ini masih mau Kak, Ada masih mau. kemungkinan untuk ikut Tapi lagi. kita lihat dulu keadaan bagaimana Kak, mungkin masih sempat Kah atau gimana kondisinya, apalagi kan semester 4 kan nanti Iya. kan belum ditahu bagaimana lab ke depannya Kak. Betul. Dan saya mengusahakan untuk bisa adik-adik semuanya ini saya kasih tahu lah kalau misalnya ada ini lomba yang bisa kalian ikuti supaya tidak hanya untuk lab saja begitu. Iya. Dan untuk Sentosa Foundation ini juga ada kegiatan esainya lagi baru. Yang apa itu namanya? Avaperta di Lombok. Nah, Wow, itu seru juga itu. Wah, Hmm, lebih iya, lebih seru, seru Kak. ini karena di Lombok. Jadi teman-teman yang lain harus banget. Harus, dan harus. juga ingat esai itu bukan cuma di Sentosa Foundation, banyak sekali Iya, betul. Peluang-peluang Iya, yang banyak didapat. esai di luar sana. Wah, terima kasih untuk Indi dan juga Bayu Iya, Kak. yang sudah membagikan pengalamannya. Semoga teman-teman Kabam Mafar yang lain bisa tertarik, dan apabila kalian tertarik silakan hubungi Indi dan juga Bayu kamu sih. Bayu. Terima kasih Ya, Indi makasih, sama Kak. Bayu Ya. yang telah meluangkan waktunya. Sampai jumpa buat teman-teman Kabam Mafar yang lain. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.